ekonomi, tapi saya nggak mungkin bisa mikir cara ngidupin orang, katanya gitu. Jadi inilah sebabnya kenapa pil pahit ini harus kita makan. Di jangka pendek, ekonomi jangka panjang kita harus kita selamatkan. Artinya kita melambatkan aktivitas, kita mengurangi aktivitas, mengurangi ekonomi. Ekonomi kita ngalah dulu untuk bisa melakukan upaya penyelamatan nyawa. Nah, ingat kata kuncinya ekonomi tidak mati tapi ngalah. Karena apa? Karena ekonomi tidak harus mati untuk menyelamatkan nyawa. Itu yang paling penting yang saya sampaikan. Ekonomi tidak harus mati untuk menyelamatkan nyawa. Nah, inilah sebabnya kita melakukan beberapa penyesuaian. Bagaimana caranya supaya ekonomi ini tidak mati, ya, ekonomi tidak mati, tetapi kemudian kita bisa menyelamatkan nyawa. Nah, lanjut. Nah, ini yang dipukul oleh industri, tenaga kerja, utilitas, tagihan-tagihan, energi, ya, apalagi usaha yang sewa. Wah, yang paling sulit udah sewa gedung, kemudian dia harus bayar listrik, ada yang nyicil utang, ada yang bayar pajak, bayar retribusi. Nah, semua inilah yang kemudian kita coba pemerintah di berbagai level melakukan hal sesuai kewenangannya. Sebagai contoh, misalnya tenaga kerja, PPh pajak perorangan ditangguhkan untuk sektor yang terdampak. Ya, untuk utilitas, nah ini kepada masyarakat yang membutuhkan tagihan listrik 900 VA subsidi dan 450 VA disesuaikan, bahkan ditangguhkan. Kemudian untuk pajak dan retribusi daerah, kalau untuk 10 destinasi prioritas pariwisata, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain itu kalau memang dihilangkan oleh Pemda, potensi yang hilang itu diganti sama pemerintah pusat dalam bentuk stimulus fiskal, tapi hanya di 10 daerah yang memang prioritas nasional, karena di 10 daerah itulah mereka habis-habisan benar-benar mengandalkan hiburan. Kemudian utang dan bunga pinjaman, restrukturisasi utang kita lakukan ya dengan OJK, dibuat peraturannya di bank maupun perusahaan leasing atau pembiayaan. Mereka bisa melakukan restrukturisasi, bisa diundur mungkin 6 bulan, juga ada kesepakatan terkait kebijakan utang. Nah, ini bagaimana beban-beban besar industri diringankan ya. Lanjut. Nah, ini adalah dapat dikatakan hasil simulasi yang dilakukan lembaga-lembaga studi ekonomi. Ini melihat bahwa untuk 3 bulan itu kita nggak ngomong tumbuh, tapi kita ngomong kontraksi ekonomi kita hingga selama 1 bulan sebelum Lebaran, bahkan mungkin 6 bulan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi ini akan turun, dari sisi konsumsi rumah tangga juga turun, dari sisi investasi rata-rata orang ini bukan suasananya berinvestasi saat ini, jadi turun. Ekspor karena perdagangan maupun impor karena negara luar juga membatasi produksi, maka sama-sama turun. Inflasi otomatis ya turun karena permintaannya juga turun ya. Nah, cuman ini harus kita lihat, kalau barang menjadi langka tapi ya, kalau barang jadi langka tapi tetap dibutuhkan, maka terjadilah inflasi tetap. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai barang yang dibutuhkan rumah tangga itu langka, terutama pangan. Ya, lanjut. Nah, ini secara regional kita lihat yang paling terdampak negatif adalah DKI Jakarta, karena ini kota jasa dan perdagangan. Orang datang dan pergi, penerbangan datang dan pergi, tiba-tiba